Seorang siswi yang masih duduk di kelas 2 SMK diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria di stasiun Buaran Durensawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Pelecehan seksual marak terjadi di kereta. Pengungkapan kasusnya banyak terkendala karena korban enggan melapor. Dua unggahan video berbeda yang memperlihatkan aksi pelecehan seksual di KRL viral di media sosial. Setiap hari, jutaan orang di Jabodetabek mengandalkan KRL sebagai transportasi utama. Kereta ini dipilih karena cepat, murah, dan juga relatif aman dibanding kendaraan pribadi. Namun, pada tahun 2022 hingga 2023, citra keamanan KRL terguncang. Publik dihebohkan dengan serangkaian kasus pelecehan seksual, mulai dari kasus ekshibionisme hingga dugaan pelecehan oleh oknum petugas. Peristiwa ini semakin memicu keresahan ketika beberapa korban menceritakan pengalaman mereka di media sosial. Dalam hitungan jam, kisah tersebut menjadi viral dan menimbulkan gelombang reaksi negatif. Warganet bertanya-tanya, apakah KRL masih bisa dipercaya sebagai transportasi yang aman? Krisis ini bukan sekedar persoalan hukum, tetapi juga krisis komunikasi. Reputasi PT KAI Komuter bisa dipertaruhkan, karena publik menilai perusahaan gagal menjamin kenyamanan dan juga keamanan penumpang mereka. Di era digital, krisis bisa berkembang cepat hanya dalam hitungan menit, sehingga strategi komunikasi menjadi sangat penting. Dalam menghadapi situasi genting ini, PT KAI Komuter tidak tinggal diam. Mereka menerapkan strategi komunikasi krisis berbasis media relations. Langkah pertama dalam konfirmasi cepat kepada media, KAI menyadari diam atau lambat merespon justru membuka ruang bagi spekulasi. Karena itu, mereka segera menyampaikan pernyataan resmi menjelaskan kronologi kejadian dan langkah yang akan diambil. Langkah kedua adalah tindakan korektif terhadap pelaku. Tidak hanya penumpang yang melecehkan, bahkan oknum petugas yang terbukti bersalah langsung ditindak secara hukum. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa organisasi tidak menoleransi pelecehan dalam bentuk apapun. Langkah ketiga, dukungan psikologis untuk korban. Perusahaan menyediakan akses layanan pengaduan dan juga pendampingan psikologis agar korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi trauma yang dialami. Langkah keempat, penyediaan kanal komunikasi publik, mulai dari layanan call center, media sosial, hingga posko aduan di stasiun. Publik didorong untuk lebih berani melapor dengan jaminan bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Selain itu, KAI Komuter juga melakukan edukasi publik, mengingatkan penumpang untuk tetap waspada meski berada di gerbong khusus perempuan. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan di transportasi publik adalah tanggung jawab bersama. Untuk memahami lebih dalam strategi KAI Komuter, kita bisa menggunakan Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan oleh Timothy Combs. Teori ini menjelaskan bahwa setiap krisis memiliki kategori berbeda, dan publik akan menilai seberapa besar tanggung jawab organisasi terhadap krisis tersebut. Dalam kasus pelecehan di KRL, krisis ini termasuk kategori preventable crisis, krisis yang dinilai bisa dicegah jika perusahaan lebih waspada. Publik menilai bahwa KAI memiliki tanggung jawab besar, karena keamanan penumpang seharusnya menjadi prioritas. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang tepat menurut SCCT adalah rebuild strategi. Strategi ini mencakup mengakui kesalahan yang dimana KAI tidak menutupi kasus tetapi mengonfirmasi secara terbuka. Kemudian menunjukkan tanggung jawab dengan menindak pelaku dan memperbaiki sistem keamanan di KRL. Kemudian memberi kompensasi atau dukungan berupa pendampingan psikologis bagi korban dan juga peningkatan fasilitas keamanan mereka. Selanjutnya adalah menunjukkan empatinya melalui pernyataan resmi yang menekankan keprihatinan, permintaan maaf, dan juga komitmen untuk memperbaiki layanan. Dengan menerapkan strategi rebuild, KAI berupaya memulihkan reputasi yang sempat terpuruk. Respon cepat, jujur, dan juga empatik membantu meredakan kemarahan publik, serta mencegah meluasnya krisis ke tingkat yang lebih parah. Selain SCCT, pendekatan image restoration, teori dari William Benoit, juga relevan. Teori ini menekankan pentingnya strategi komunikasi untuk memperbaiki citra melalui tindakan korektif. Dalam hal ini,
KAI berusaha mengurangi serangan publik dengan mengedepankan transparansi dan juga langkah nyata bukan hanya sekedar retorika. Kasus pelecehan seksual di KRL Jabodetabek adalah pelajaran penting bahwa krisis tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga reputasi sebuah organisasi. Strategi komunikasi krisis yang dilakukan PT KAI Komuter berbasis keterbukaan, tanggung jawab, dan juga empati, membuktikan bahwa komunikasi adalah kunci dalam mengelola krisis. Teori seperti SCCT dan image restoration membantu kita memahami mengapa langkah ini efektif, karena publik menuntut transparansi, aksi nyata, dan perlindungan terhadap hak mereka sebagai penumpang. Pada akhirnya, krisis ini mengingatkan kita bahwa keamanan adalah hak setiap penumpang. Tugas organisasi bukan juga sekedar menyediakan layanan transportasi saja, tetapi juga memastikan ruang publik bebas dari ancaman pelecehan. Dengan komunikasi yang tepat, reputasi bisa dipulihkan dan kepercayaan publik bisa kembali dibangun. Belajar dari kasus KRL Jabodetabek, kita bisa melihat bahwa krisis bisa menjadi titik balik bukan menjadi akhir, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap hari, belajar dari kasus KRL Jabodetabek, kita melihat bahwa krisis bisa menjadi titik balik dan bukanlah titik akhir, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka. Sekian dari saya, Harsno Julianta, terima kasih.